Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kita kali ini kita akan belajar lagi, tapi membahas tentang subjek kalkulus, tentang limit. Apa yang akan kita bahas? Mari kita lihat bersama. Oke, semoga sudah tampak ya PowerPoint-nya. Baik, kita akan belajar tentang kalkulus untuk bab limit, gitu ya, yaitu limit at infinity, infinite limit, limit tak hingga, dan limit tak terhingga. Ini adalah penjelasan dari buku kalkulus, kalkulus ya, Purcell et al. Yang kemudian sebenarnya ada 1.6, ada 6 subbab, tapi kali ini kita hanya membahas 1.5. Yang dibahas di subbab ini adalah limit tak hingga, limit di tak hingga, dan kaitan terkait dengan asimtot. Oke, saya akan awali dengan penjelasan ini ya, penjelasan fungsi ini. Jadi limit di titik tak hingga. Kalau kita bilang limit di titik tak hingga, artinya tak hingganya itu di X. Jadi sebuah pendekatan di mana X mendekati tak terhingga. Ini ya, yang nanti sama hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat di sini, jadi X mendekati tak hingga artinya X semakin membesar tanpa batas. Misal untuk fungsi Gx, X dibagi 1 plus X kuadrat. Kalau di grafik tampilnya seperti ini ya gambarnya. Jadi kita lihat cara seperti yang sebelumnya sudah dibahas di sebab sebelumnya. Jadi cara pertama yaitu dimasukkan. Jadi X1, X-nya kita tabel begini. Kalau X-nya 10, masukkan ke dalam fungsi ini, maka ini ketemu nilai Y-nya ya. Ini adalah nilai Y. Maka nilai Y adalah 0,09. Semakin ke bawah, semakin besar, nilai Y-nya adalah semakin kecil, gitu ya. Artinya, kalau nilai X semakin tak terhingga, maka nilai Y-nya justru semakin mendekati ke 0. Kita lihat di grafiknya, semakin X semakin tak terhingga, gitu ya, semakin X semakin tak terhingga, maka nilai Y-nya akan semakin mendekati 0. Seperti ini. Ya. Kalau kita masukkan juga seperti itu, 1 ditambah tak terhingga ditambah 1 tidak terlalu signifikan, maka semua bilangan yang dibagi tak terhingga hasilnya adalah 0. Maka ketika X mendekati tak terhingga, nilai Y-nya juga mendekati 0. Bukan 0 ya, tapi mendekati 0. Gitu ya. Ini, kita bisa simpulkan seperti ini. Oke, kita lanjut, kita buktikan. Buktikan limit X mendekati tak terhingga pada X dibagi 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Caranya teman-teman adalah dengan bagi pembilang dan penyebut, numerator dan denominator ini pembagi dan penyebut dengan nilai X yang paling besar. Di sini nilai X yang paling besar adalah X kuadrat. Maka masing-masing ini dibagi atau dibagi dengan X kuadrat dibagi X kuadrat. Apakah boleh? Boleh, karena X kuadrat sama X kuadrat dibagikan sama dengan 1. Yang penting pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi nilai yang sama. Oke, kita di sini tinggal dimasukkan. Ini hasilnya adalah 1 per X, 1 dibagi X kuadrat bagi X kuadrat jadinya 1. Dengan menggunakan teorema yang sudah kita pelajari di 1.3, maka limitnya bisa masing-masing ini tinggal di limit. 1 dibagi tak terhingga, kan kalau 1 dibagi X ini kan tinggal dimasukkan ya teoremanya, mungkin semoga masih ingat, maka nilainya adalah 0. 1 dibagi X kuadrat dimasukkan, nilainya adalah 0. Kalau seperti ini, teorema yang nomor 1 ya, Anda tinggal, berarti seperti ini nilainya adalah 1. Maka 0 dibagi 0 plus 1 hasilnya adalah sama dengan 0. Maka sudah terbukti. Ini ya. Kita lanjutkan. Sekarang limit X mendekati minus tak terhingga, 2X kuadrat dibagi 1 plus X pangkat 3. Ini ya, caranya sama. Anda temukan X paling besar, kemudian Anda bagi, 2 dibagi, berarti ini dibagi X pangkat 3, ini juga dibagi X pangkat 3. Maka 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya 2. 1 dibagi X pangkat 3, 1 per akar 3. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 adalah 1. 2, 0, 1 hasilnya ada 2. Kita lihat di sini apakah benar di grafik. X mendekati minus tak terhingga. Minus tak terhingga berarti ke arah sini kan? X mendekati minus tak terhingga, maka Y-nya pun akan mendekati 2. Ini harusnya ini tidak numpuk ya, tapi saking dekatnya sampai terlihat dia berpotongan, padahal tidak. Ini ya. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan garis asimtot. Jadi fungsi ini dia asimtot terhadap garis Y sama dengan 2, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita belajar limit
di tak hingga, artinya X sama dengan tak terhingga atau minus tak terhingga, maka sekarang istilahnya adalah limit tak hingga. Apa artinya? Ketika X mendekati satu nilai tertentu, maka Y-nya tak terhingga. Contoh di sini, fungsi fx sama dengan 1 per x minus 2. Pada gambar terlihat, kita lihat di sini. Jadi kalau X mendekati, ingat ya, limit kiri kanan. Jadi limit X mendekati 2 minus ini berarti mendekati dari 2 dari kiri. Dari arah kiri ini 2, maka semakin mendekati maka kita lihat dia mendekati Y sama dengan 2. Sementara kalau dari arah kanan ini Y mendekati 2. Ini sebenarnya kalau dari fungsi berarti ini mestinya limit X mendekati 2, X per X minus 2 ini nilainya undefined ya, tidak ada nilainya karena hasilnya berbeda. Satunya minus tak hingga, satunya tak hingga. Oke, tapi kita nggak bahas ini ya, kita kembali ke sini. Jadi teman-teman, kalau dari sini Y-nya mengecil tanpa batas. Kalau dari kanan, Y-nya membesar tanpa batas, tapi keduanya itu mendekati 2. Maka kita bisa bilang limit mendekati 2. Oh, maksud saya kalau dari arah tak terhingga, kalau mendekati 2 hasilnya adalah tak terhingga, kalau dari 2 dari kiri hasilnya juga tak terhingga tapi minus begitu ya. Jadi hasilnya adalah ini minus tak terhingga dan tak terhingga. Mohon maaf tadi agak kebalik. Baik, nah sekarang bagaimana dengan ini? Find limit. Nah, sekarang kita lihat di sini X mendekati minus 1 sebenarnya sudah kelihatan dari grafik ini. Itu kan pasti dia mendekati. Oh, ini kalau dari arah 1 pasti hasilnya tak terhingga kan, karena dia semakin tak terhingga, seperti ini gitu ya. Maka jadi kalau dari arah minus, dari arah kiri, dia mendekati tak terhingga. Dari arah kanan dia tak terhingga, karena 1 plus X mendekati 1 minus hasilnya sama-sama tak terhingga, maka bisa disebutkan seperti ini. Ini ya. Baik, selanjutnya ini kalau pendekatan grafik. Sekarang kalau pendekatan hitung-hitungan, gitu ya. Pendekatan hitung-hitungan. Sebenarnya kalau dari, bentar, baik. Sekarang kalau pendekatan hitung-hitungan. Temukan limit X mendekati 2, ini ya. X mendekati 2, di mana X plus 1 dibagi X kuadrat minus 5X tambah 6. Anda boleh saja menggunakan cara yang seperti ini, pakai grafik. Atau Anda bisa menggunakan cara aljabar ya, jadi bisa Anda gunakan cara hitung-hitungan. Jadi yang bawah ini difaktorkan, gitu ya. Anda difaktorkan, kemudian, jadi teman-teman, kalau X mendekati 2 plus, kita lihat, jadi kalau 2 plus dimasukkan, hasilnya kan ini, X plus 1 kan 3. X minus 3, sebentar, X minus 2 sama dengan 0 plus, maka, oke, operasi. Jadi kalau misalnya dimasukkan, kita bisa simpulkan bahwa, dari sini kan kalau dimasukkan, oke, sebentar. Saya butuh klik. Oke, jadi kalau dimasukkan ini, minus 1. Jadi kalau oke. Maaf. Jadi di sini X plus 1 kalau dimasukkan ya, X plus 1 ini nilainya adalah berapa? X plus 1 kalau dimasukkan nilainya 2, 3 ya. Yang ini 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Yang ini 2 berarti 2 dikurangi ini hasilnya adalah minus 1. Yang ini 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Jadi minus 1 dikalikan 0 adalah 0. Ini hasilnya sama dengan minus tak terhingga. Gitu ya. Ini kan minus 0. 3 dibagi minus 0 hasilnya adalah minus tak terhingga. Seperti ini. Solusinya Anda bisa masukkan begini. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Namun sebenarnya apabila ini bisa difaktorkan, Anda bisa faktorkan gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, Anda bisa langsung masukkan. Kaitan terhadap asimptot. Jadi garis asimptot adalah garis yang didekati kurva lengkung di mana kurva tersebut sangat dekat dengan garis asimptot di titik yang jauh tak hingga. Ini ketikanya kok nggak
pas. Tapi kurva ini tak akan memotong garis asimtot tersebut. Jadi kita lihat di sini, garis ada Y sama dengan Fx, ini ya. Y sama dengan Fx ini apabila limit C plus gitu ya, apabila ada pendekatan dari kanan, maka dia hasilnya sama dengan tak terhingga. Ini ya, kalau pendekatan dari kiri, dia hasilnya juga dari kanan tak terhingga, bisa jadi dari kiri dia hasilnya minus tak terhingga ini. Nah ini, dia ini, jadi garis lengkung ini, seperti artinya ya, garis kurva lengkung sangat dekat dengan garis asimtot. Ini adalah garis asimtot. Garis asimtot, ya, garis Y sama dengan berapa ini? 2 ya. Y sama dengan 2. X sama dengan 2. Ini adalah garis asimtot vertikal, ya. Vertikal, di mana garis kurva ini tidak akan pernah memotong garis sumbu X minus 2, tapi dia akan sangat mendekati. Semakin lama semakin tak terhingga, tapi dia tak terhingganya mendekati ke X sama dengan 2, seperti ini. Ini ya. Maka garis ini X sama dengan 2 adalah vertikal asimtot. Ini. Kita bisa lihat di sini. Pada contoh 6, di sini apabila digambarkan, maka X plus 1 dibagi X kuadrat minus 5X ditambah 6 sama dengan sekian. Nah, di sini kita akan lihat cara mencari garis asimtotnya adalah ini ya. Jadi garis asimtot ini cara mencarinya biasanya garis ini akan tak terhingga kan kalau dia menjadi tak terhingga ketika berapapun nilai yang atasnya yang bawah dibagi 0 gitu ya. Jadi caranya adalah Anda faktorkan, kemudian Anda yang bawah ini di sini ya, saya pindah ke sini. Berarti X plus 1 dibagi yang bawah ini Anda buat 0. Berarti X minus 3 sama dengan 0, dan X minus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3, kemudian yang di sini X sama dengan 2. Jadi mencari garis asimtot Y sama garis asimtotnya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi maka dia garis ini asimtot terhadap X sama dengan 2 dan asimtot terhadap X sama dengan 3. Ini garis asimtotnya. Ini ya. Nah, selanjutnya selanjutnya kaitan terhadap asimtot, kalau tadi kan ini vertikal ya berdiri. Sekarang yang horizontal. Horizontal artinya horizontal. Ini kok masih vertikal gambar. Oh, ini ya horizontal. Jadi ini horizontal. Jadi garis ini dia vertikal dan horizontal. Ini juga ya punya asimtot vertikal, dia juga punya asimtot horizontal. Horizontal itu adalah ketika horizontal itu ketika X-nya tak terhingga, maka hasilnya adalah B. Ini ya, seperti ini. Nah, ini apabila fungsinya seperti ini, apabila salah satu di antara dua ini benar, maka dia horizontal. Horizontalnya di Y sama dengan B, gitu ya, Y sama dengan 0. Kita ambil di sini. Jadi misalnya, sebentar. Ini X mendekati 1. Oke, misalnya ini. Jadi ada Fx, 2X dibagi X minus 1. Berapakah ininya horizontal sama vertikalnya, asimtot horizontal sama vertikalnya? Yang pertama adalah vertikal asimtot. Gitu ya. Jadi vertikal asimtot caranya adalah biasanya vertikal asimtot itu denominator atau penyebutnya 0. Kenapa? Karena berapapun dibagi X hasilnya sama dengan tak terhingga. Kan kalau vertikal kan nilainya tak terhingga kan. Jadi X di saat mendekati titik tertentu hasilnya sama dengan tak terhingga. Ini ya. Nah, jadi seperti ini. Kita buat, jadi Y-nya kan tak terhingga. Berapa? X sama dengan berapa asimtotnya? Kita buat bawahnya sama dengan 0. Berarti di sini kita tinggal masukkan di mana, sebentar. Berarti 2X, berarti X. Oke, berarti di sini Anda tinggal masukkan X minus 1. Berarti sama dengan 0. X-nya ketahuan berapa? 1. Maka dia asimtot terhadap garis X sama dengan 1. Nah ini asimtot, garis asimtotnya untuk X sama dengan 1. Betul ya? Sekarang yang kedua.
Berapa horizontalnya gitu ya. Jadi horizontal itu adalah ketika X mendekati tak terhingga, maka itu horizontal di Y sama dengan berapa gitu. Di horizontal Y-nya berapa. Nah, ini caranya adalah sama seperti tadi, cari yang X paling besar, karena ini X, maka bagi dengan nilai X yang terbesar. 2 dibagi X, ini sama-sama dibagi X. Ya, hasilnya 2, 1, X dibagi X, 1 minus 1 dibagi X. Maka hasilnya adalah 2. Ini ya. Oke. Nah, oke. Maka, ini kalau X mendekati tak terhingga, Anda juga masukkan di X mendekati minus tak terhingga. Dengan cara yang sama nilainya juga 2. Maka horizontalnya adalah Y sama dengan 2. Kita lihat, ini kan tadi sudah ketemu ya vertikalnya. Horizontal 1, 2 ya, betul. Y sama dengan 2. Maka dia memiliki asimtot vertikalnya X sama dengan 1, horizontalnya Y sama dengan 2. Gitu ya. Mari berlatih. Ini latihan Anda yang kemarin, kita coba yang ini sekarang ya. Limit X mendekati tak terhingga, X kuadrat dibagi 5 minus X. Gimana caranya? Mau dicoba sebentar? Baik. Ini cara pendekatannya adalah Anda apa? Bagi dengan nilai terbesar. Nilai terbesarnya adalah X pangkat 3. Berarti Anda X kuadrat dibagi 5 minus X pangkat 3 masing-masing dibagi X pangkat 3. Gitu ya. Maka sama dengan limit X mendekati tak terhingga X pangkat 2 dibagi X pangkat 3, 1 per X. Ya. 5 dibagi X pangkat 3, 5 per X pangkat 3. Minus X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, 1. Berarti sama dengan ini langsung ini ya, limit X mendekati tak terhingga 1 dibagi X dibagi 5. Oh, ini sudah ya. Berarti Anda tinggal masukkan aja. Berarti ini kan, sebentar. Limit 1 per X pangkat tak terhingga, limit X mendekati tak terhingga 5 dibagi X pangkat 3, minus limit X mendekati tak terhingga 1. Nilainya saya kok miring-miring, nggak apa-apa ya. Nilainya 1 dibagi tak terhingga, nilainya adalah 0. 5 dibagi tak terhingga, 0. Limit X mendekati tak terhingga sama dengan 1. Gini ya. Maka nilainya adalah 0. Maka limit X ini, fungsi ini adalah 0. Oke, kita latihan lagi. Kita latihan nomor 44 ya. Kita coba nomor 44. Disuruh mencari horizontal dan vertikalnya. Baik, kalau horizontal berarti X mendekati, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini horizontal. Nah ini, kalau horizontal, vertikal ya, vertikal dulu. Kalau vertikal berarti Anda cari adalah X sama dengan berapa gitu ya, yang mendekati di sini. Ini ya. Baik, ini. Pendekatannya kalau vertikal. Maka caranya adalah denominatornya sama dengan 0 gitu ya. Ini mana tadi vertikal? Ya, Anda cari yang ini ya, cara yang tadi. Baik, jadi kalau vertikal ini berarti X pasti mendekati C gitu ya. Maka di sini apa yang kita gunakan? 3 dibagi X plus 1 kuadrat. Maka Anda X plus 1-nya jadikan sama dengan 0. Berarti X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 1. Maka ketemu vertikalnya adalah X minus 1. Karena ketika X minus 1, ini ya, X sama dengan minus 1. Karena ketika X sama dengan minus 1, mendekati minus 1, maka Y-nya menjadi tak terhingga. Selanjutnya, limit mendekati tak terhingga, gitu ya, di mana 3 dibagi X ditambah 1 kuadrat. Caranya adalah Anda bisa ini kan, jabarkan dulu, X mendekati tak terhingga, dibagi X kuadrat tambah 2X ditambah 1. Ya, kalikan bagi dengan yang paling besar, berarti ini X kuadrat. Maka sama dengan 3 dibagi X kuadrat, ini 1 ditambah 2 dibagi X kuadrat, berarti 2 per X ditambah 1 per X kuadrat. Langsung aja dilimitkan. Ya, 3 dibagi X kuadrat berapa?
ini 3 dibagi X kuadrat. Ini langsung ya. Oh iya, 3 dibagi X kuadrat, dimasukkan tak terhingga berarti nilainya 0. Ini 1, ini 0, ini 0. Berarti nilainya adalah 0. Berarti dia asimtot ketika Y-nya sama dengan 0. Maka dia asimtotnya adalah pada X sama dengan minus 1 dan Y sama dengan 0. Ini contoh nomor 44. Oke, kita lanjut yang ke 46. Ini yang horizontalnya ya. Baik, kita lanjut. Satu lagi. Nomor 46. Baik, 46. Kita masukkan limit X mendekati C, di mana 3 dibagi 9 minus X kuadrat. Maka caranya adalah Anda nolkan yang bawah, 9 minus X kuadrat sama dengan 0, ya kan? Berarti minus X kuadrat sama dengan minus 9. Berarti X sama dengan 3, ya. 3 plus minus 3. Asimtotnya di sini. Kemudian limit X mendekati tak terhingga, 3 dibagi 9 minus X kuadrat. Anda bagikan X kuadrat, berarti 3 dibagi X kuadrat dibagi 9 dibagi X kuadrat dikurangi 1. Ya. Oke, hasilnya adalah 0 per 0 minus 1. Maka jawabannya adalah 0. Maka dia vertikal terhadap X plus minus 3 dan horizontal pada Y sama dengan 0. Ini ya. Baik. Bentar. Oke. Kita cek dulu jawabannya. Sebentar. Oke. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.